Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari, kelas 1B, NIM 2523260037. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan Islam untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama ada tentang masa kelahiran Islam 610 Masehi. Islam lahir di Jazirah Arab pada tahun 610 Masehi. Saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Saat itu masyarakat Arab hidup dalam masa jahiliyah, menyembah berhala, diskriminasi, dan sering berperang. Nabi datang membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki moral dan keadilan sosial. Yang kedua, materi saya tentang periode Mekah 610 sampai 622 Masehi. Nabi berdakwah selama 12 tahun di Mekah. Pada awalnya, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian terbuka. Kaum Quraisy menolak karena merasa kekuasaan mereka terancam. Walaupun diancam, disiksa, dan diblokir, jumlah pengikut Islam tetap bertambah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Periode Mekah penuh dakwah, penuh perjuangan, tetapi tetap berkembang. Dan yang ketiga, hijrah ke Madinah 622 Masehi. Ketika tekanan semakin berat, Nabi memimpin hijrah ke Madinah. Peristiwa ini menjadi awal kalender Islam, yaitu kalender Hijriyah. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat Islam berdasarkan persaudaraan dan keadilan. Nabi juga memimpin perang melawan Quraisy seperti perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Jadi hijrah ke Madinah pada sejarah perkembangan Islam itu, umat Islam mulai kuat dan bersatu. Dan yang keempat ini tentang masa Kufar Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Setelah Nabi wafat, dipimpin 4 khalifah utama. Abu Bakar menghadapi kaum yang murtad dan memperluas wilayah Islam, dan yang kedua Umar bin Khattab, wilayah Islam meluas besar ke Persia, Irak, Syam, Mesir. Dan yang ketiga itu Utsman bin Affan menyusun mushaf Al-Quran secara baku. Yang keempat Al-Bu bin Abi Thalib menghadapi konflik internet utama. Jadi, waktu masa Khalifah Rasyidin menghadapi konflik internal umat, Islam berkembang pesat secara politik dan agama. Di masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Dan yang kelima itu tentang masa Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Pusat pemerintahan pindah ke Damaskus. Islam berkembang ke Afrika Utara, Spanyol, dan Asia. Mereka membangun administrasi dan kota-kota besar. Namun konflik politik menyebabkan dinasti ini runtuh. Jadi, pada masa Bani Umayyah, ekspresi wilayah Islam sangat luas. Keenam, pada masa Bani Abbasiyah, tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pusat pemerintahan pindah ke Baghdad. Ini adalah masa keemasan Islam dan ilmu pengetahuan. Muncul ilmuwan hebat seperti Ibnu Sina, yaitu kedokteran, Al-Khawarizmi, matematika, Al-Farabi, filsafat, Jabir Ibnu Hayyan, kimia. Pusat ilmu Baitul Hikmah berdiri sebagai perpustakaan terbesar saat itu. Runtuh setelah Baghdad diserang Mongol tahun 1258 Masehi. Jadi, pada tahun masa Bani Abbasiyah, peradaban Islam menjadi pusat ilmu dunia. Dan materi saya selanjutnya yaitu tentang penyebaran Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan secara damai mulai abad ke-7 Masehi. Perdagangan dari Arab
Gujarat, dan Persia berperan besar. Penyebaran semakin pesat karena dakwah ulama dan wali songo yang menggunakan pendekatan budaya seni dan pendidikan. Islam mudah diterima masyarakat Nusantara. Jadi, penyebaran Islam ke Nusantara, Islam berkembang damai melalui budaya dan dakwah. Jadi, kesimpulannya, Islam berkembang dari dakwah Nabi ke Mekah hingga menjadi peradaban besar dunia. Islam memajukan berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Penyebaran Islam sampai ke Nusantara menunjukkan bahwa Islam membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dan di sini juga ada video tentang sejarah perkembangan Islam. Pada abad ke-7 Masehi, Islam mulai menyebar ke Afrika. Mari kita simak kisah penyebaran dan perkembangan Islam di benua hitam ini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam mulai menyebar ke Afrika Utara melalui jalur perdagangan. Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan pasukan ke Afrika pada tahun 639 Masehi. Pasukan Islam dipimpin oleh Amr bin Ash menaklukkan Mesir dari Kekaisaran Bizantium. Mesir menjadi pusat penyebaran Islam ke Afrika lainnya. Islam menyebar ke Afrika Barat melalui jalur perdagangan dan penaklukan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Ghana, Mali, dan Songhai berkembang. Ulama dan Sufi seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi memperkuat penyebaran Islam. Mereka menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan dan dakwah. Kolonialisme Eropa menghambat perkembangan Islam di Afrika. Namun, setelah kemerdekaan, Islam kembali berkembang